Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan. Nah, yang pertama, apa sih kegunaan atau fungsi dari ciri khusus itu sendiri? Karena setiap tumbuhan pasti punya ciri khususnya tersendiri. Yang pertama adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau yang disebut adaptasi. Yang kedua adalah untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga adalah untuk melindungi diri. Jadi setiap ciri khusus itu punya fungsinya tersendiri ya. Yang pertama kita akan belajar tentang tumbuhan hidrofit. Hidro itu air. Jadi tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di perairan yang banyak air di situ. Cirinya adalah daunnya lebar, tipis, dan memiliki stomata di permukaan daun. Di permukaan daun bagian atas. Ini berguna untuk mempercepat penguapan supaya tumbuhannya tidak cepat busuk karena dia hidup di perairan. Yang kedua, batangnya berongga atau menggelembung, berisi udara untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Berfungsi juga agar tumbuhan dapat mengapung di air. Yang ketiga, akarnya serabut dan banyak. Ini untuk menjaga keseimbangan supaya tumbuhan itu tidak terbalik. Apa saja sih contohnya dari tumbuhan hidrofit itu? Contohnya adalah yang pertama, teratai. Yang kedua, enceng gondok. Dan yang ketiga adalah kiambang. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang hidup di perairan. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Beda ya dengan yang tadi. Kalau tadi hidro, sekarang higro, pakai G. Higrofit itu lembab. Tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau yang mampu hidup di tempat yang lembab. Dia juga punya ciri-ciri sendiri. Ciri-cirinya adalah bentuk daunnya tipis dan lebar, mirip ya dengan hidrofit tadi. Kemudian batangnya umumnya ini tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Kemudian dia mempunyai banyak stomata pada permukaan daun untuk proses penguapan. Nah, contohnya tumbuhan higrofit ini adalah paku tanduk rusa, suplir, dan lumut. Ya, mereka hidup di tempat yang lembab. Yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau tempat yang memiliki sedikit air. Sehingga ciri-cirinya dari tumbuhan xerofit ini adalah permukaan daunnya dilapisi lilin. Ini berfungsi untuk mencegah penguapan supaya tumbuhannya tidak banyak mengeluarkan air. Karena kan dia hidupnya di tempat yang airnya sedikit, jadi harus hemat air ya. Kemudian daunnya berbentuk duri atau berbentuk seperti duri. Sama, ini gunanya untuk mengurangi penguapan. Hati-hati ya pada kalimat ini, bukan daunnya berduri, tapi daunnya berbentuk seperti duri. Ciri selanjutnya adalah memiliki akar yang sangat panjang. Ini gunanya supaya bisa mencari air yang sangat dalam ataupun jaraknya sangat jauh. Nah, selanjutnya batangnya itu seperti spons. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan air. Contohnya adalah misalnya lidah buaya atau aloe vera, kemudian kaktus. Dan yang ketiga adalah pohon kurma. Ini contoh tumbuhan xerofit yang hidup di tempat air yang sedikit. Kemudian ada lagi tumbuhan kantong semar. Seperti ini ya bentuknya, seperti kantong. Dia seperti mempunyai kantong. Nah, apa sih ciri khususnya? Ciri khususnya adalah kantong semar ini tinggalnya di daerah rawa atau daerah yang sedikit mengandung nitrogen. Sehingga dia punya ciri khusus apa itu? Yaitu memakan serangga. Sehingga dia disebut tumbuhan insektivora. Kenapa dia harus makan serangga? Karena untuk mencukupi kebutuhan nitrogen.
Kemudian daunnya termodifikasi berbentuk kantong yang berisi cairan khusus untuk mencerna serangga yang dia makan tadi. Kemudian dia mengeluarkan bau menyengat dan mengeluarkan nektar. Untuk apa? Untuk menarik perhatian serangga supaya mau hinggap di kantong semar itu. Nah, yang kelima tumbuhannya adalah bakau atau biasa orang menyebut juga mangrove ya. Bakau atau mangrove itu sama. Nah, bakau itu hidup di sepanjang pantai dan tanah yang berlumpur sehingga oksigennya sangat sedikit. Ciri khusus tanaman bakau adalah memiliki daun yang dapat mengeluarkan kelebihan garam. Ingat, dia hidup di pantai ya. Kemudian memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk menegakkan pohon ketika terkena ombak. Yang ketiga, dia memiliki akar napas untuk mengambil oksigen atau membantu pernafasan. Ini contoh tumbuhan bakau ya, perhatikan. Ciri yang kedua, dia memiliki akar tunjang nih. Akar tunjangnya akarnya kelihatan di luar ya. Kemudian yang kedua adalah akar napas. Ya, akar tunjang dan akar nafas itu ciri khususnya dari tumbuhan bakau. Kemudian ada juga bambu. Lihat, ini pohon bambu. Apa ciri khususnya? Dia memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Gunanya adalah untuk melindungi tunas bambu itu sendiri. Bulu-bulu halus ini dapat menempel kuat dan menyebabkan gatal. Jadi kalau tangan kalian terkena bulu-bulu halus pada bambu akan terasa sangat gatal. Yang ketujuh adalah bunga mawar, salak, dan putri malu. Ini, nah contoh gambarnya ya, salak, mawar, dan putri malu. Ciri khususnya memiliki kesamaan, yaitu mempunyai duri yang tajam. Kalau salak durinya ada pada buahnya juga batangnya, mawar ada pada batangnya, putri malu juga ada pada batangnya. Fungsinya adalah untuk melindungi diri. Untuk putri malu ditambah juga ciri khususnya, yaitu ketika dia disentuh atau dipegang, daunnya akan menutup dengan sendirinya. Yang kedelapan adalah pohon nangka, pohon karet, dan bunga kamboja. Memiliki ciri khusus yang sama. Apakah itu? Ciri khususnya adalah mereka memiliki atau mampu mengeluarkan getah. Nah, getah ini dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya sehingga hewan itu sulit bergerak. Nah, selanjutnya nomor 9 adalah pohon jati, pohon kapuk randu, dan pohon mahoni. Ciri khususnya adalah menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Tentunya ini dilakukan pada musim kemarau. Musim kemarau kan panas, harus hemat air tumbuhannya. Makanya pohon-pohon ini menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Berikutnya adalah jagung, padi, dan tebu. Nah, ciri khusus padi, jagung, dan tebu adalah menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Sama seperti padi tadi, bedanya kalau jagung adalah menggulungkan daunnya, kalau jati tadi menggugurkan daunnya. Fungsinya sama untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya adalah Venus flytrap. Ya, Venus flytrap ini daunnya berbentuk dua lempengan seperti engsel dan berbulu. Ini termasuk tumbuhan insektivora. Kenapa? Karena tumbuhan Venus itu memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Seperti apa ya bentuknya Venus flytrap? Coba kita lihat. Nah, ini Venus, ya, Venus flytrap. Bentuknya beda ya dengan kantong semar tadi, tapi ciri khususnya sama, yaitu memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Selanjutnya adalah Rafflesia arnoldi. Bentuknya indah bukan? Dan termasuk juga pada tumbuhan langka di negara kita. Ciri khususnya adalah Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau busuk untuk memikat serangga, khususnya lalat agar datang untuk membantu penyerbukan. Kemudian Rafflesia arnoldi ini dapat memantulkan cahaya yang akan mengundang serangga supaya mau mendatanginya. Selanjutnya adalah pohon beringin. Lihat, ini adalah contoh pohon beringin.
Pohon beringin memiliki akar gantung, akar yang menggantung-gantung di atas. Gunanya adalah untuk menyerap udara dan membantu pernafasan dari pohon beringin itu. Berikutnya adalah pohon cemara. Pohon cemara ciri khususnya adalah dia memiliki daun yang berbentuk seperti jarum. Jadi daunnya kecil-kecil ya, seperti jarum. Gunanya adalah untuk mengurangi proses penguapan. Nah, terima kasih anak-anak. Mudah bukan ciri khusus pada tumbuhan? Silahkan dicermati dan disimak baik-baik ya. Jika sudah paham, sudah mengerti, yuk kita lanjut ke latihan soal.